1/2, berarti kan setengah. Benar nggak ini? Tengah head. Karena apa? Satu lingkaran adalah 2 pi. Kalau saya hanya pi saja, berarti setengah. Halo. Halo, halo. Iya Pak. Atau saya balik, saya ulangi lagi. Ini saya ubah lagi. Misalnya saya beri setengah pi. Setengah pi kan? 314 kali berapa pi? Oke. Saya run lagi. Nah, setengah pi berarti menjadi 1/4. Berarti di sini ini 1/4 di sini. Halo? Ini Iya ada Pak. lihat di Iya, sini. Pak. Saya balik lagi ke tadi. Saya balik lagi 3/4, atau saya beri apa? Frekuensinya saya naikkan, atau ya bukan 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 itu, tapi saya naikkan jadi 2 kalinya. 2. Oh, salah saya. Saya dua kali saya punya saya yang berbeda. 2. Ya, ya, 2 kali. Saya run ulang. Nah, ini 2 pi, berarti benar kan? 2 pi berarti satu lingkaran 2 pi. Kenapa saya ngomong pi? Ini 1 detik. Ini satu. Tetapi kembali lagi kok bentuknya gini? Kadang dia sinusoidal. Ini sinusoidal. Dia ngomong sinusoidal. Sinusoidal. Sebentar, saya cekkan dulu. Ini sinusoidal. Apa yang menjadi problem di sini adalah kira-kira sampel time. Kalau sampel time-nya ini kita rubah misalnya menjadi 1/1, artinya 1 detik kita ambil sekian gitu. Sebagai atas samplingnya, kita cek lagi. Nah, ya, 0,01 artinya itu, satu periode itu kita bagi 10 karena 0,1 kan. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih belum yakin? Samplingnya saya ubah menjadi 1/10. Artinya satu periode itu saya ambil 10 kali. Coba saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari sini kan? 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa kok 9? Mulainya dari 0 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 2 kali. Ada yang, karena mulainya dari sini. Coba saya ulangi, saya cek lagi. Kemudian saya ubah time serinya, saya buat bukan 0, ini, tapi saya buat berapa yang paling mudah? 1/20 itu berapa? 0,05. Jadi satu periode kita ambil 20 kali kalau nggak salah. 0,05, ya, 20 kali. Bagaimana bentuknya? Nah, ini agak lumayan, agak smooth. Kalau Anda lihat di sini, bentuknya akan bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya kita rubah menjadi satu pi lagi, ya sama. Bentuknya akan menjadi tetap seperti itu. Misalnya saya buat ini 1 ya. Saya buat frekuensinya bukan 2 pi, tapi 1 pi. 1 pi, apply. Coba saya cek lagi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini kita bagi 20, berarti 20. Jadi bagaimana untuk supaya dia mendekati sinusoidal? Ya sampling time-nya kita naikkan atau kita kurangi supaya sekecil mungkin ya. Kalau kita gambarkan misalnya 1/100 nih, dia akan menjadi semakin smooth karena satu periode itu kita bagi 100. Nah, ini contoh yang sinusoidal. Nah, kita menggunakan single tipe atau jenisnya tunggal. Misalnya kita ambilkan contoh yang lain. Misalnya saya ambil misalnya function generator. Di sini ada sinyal generator istilahnya. Saya masukkan di sini. Saya ingin menambahkan ke oscilloscope. Oscilloscope itu punya fasilitas yang cukup banyak. Kalau saya lihat di sini, misalnya saya pilih di sini apa? Kita lihat apa? Jumlah input poinnya kita naikkan. Misalnya kita buat menjadi 2. Maka akan bergeser ke 2. Kedua di sini, misalnya saya ingin lebih supaya mudah kita pahami. Ini kita geser ke sana. Ya. Tapi kita belum tahu apa isinya di sini.
Ini parameternya cukup banyak, kita buat sinus, bisa yang lain, atau random, atau square, misalnya sama-sama sinusnya, amplitudo, unit, apalagi. Kemudian ini satu radian, yang ini sebenarnya bisa kita ubah menjadi hertz, juga nggak masalah, misalnya buat menjadi satu hertz juga nggak apa-apa. Hertz yang sama, kalau saya buat menjadi satu hertz, karena frekuensi hertz yang paling mudah dipahami. Misalnya. Coba kita masukkan, tadi frekuensinya berapa, ini satu ya, satu hertz berarti kan 1 detik. Nantinya. Coba kita lihat di sini. Ya, yang biru, kita lihat di situ, biru, karena dia 1 hertz, maka di sini. Kalau ingin 2 hertz, ya kita balik di sini. Tapi kalau ingin disamakan seperti tadi, misalnya kita tidak pakai hertz tapi radian per second, berarti kita harus 3 kali 1, 3 kali 1,4 tadi, 3,14. Kita samakan. Ini kita samakan, kita run, jadinya kita tuh karena dia tuh lempuk. Nah, di dalam di dalam osiloskop ya tentu saja bisa kita geser-geser. Tetapi kembali lagi kita lihat di view-nya di sini layoutnya seperti apa, dan coba kita lihat di layoutnya, apakah kita buat dua gini, apakah dua gini, misalnya saya buat dua gini yang atas bawah. Nah, di layoutnya kita naik turun lagi. Kalau karena dia simulasi ya fasilitasnya cukup banyak, bisa kita buat kali kanan banyak sekali. Ini tadi kebetulan tadi sama. Sama, kemudian kalau kita lihat di sini misalnya kita buat yang berbeda, misalnya di sini kita naikkan menjadi 2 kali atau kali 2 misalnya, salah, 4 kali saja 2 ya, oke, baik, sama, coba kita run, ya, tetapi apakah Anda familiar dengan dua apa dua tampilan atau dua posisi atau dijadikan satu itu terserah. Tetapi kembali lagi nanti ada bagaimana kalau kita menambahkan dua sinyal yang berbeda. Adakah model kita penambahan atau adding atau apa istilahnya. Nah untuk itu tentu saja kita akan bermain di sini siapa di ininya. Kalau saya ingin 3 misalnya saya pasang, saya tambahkan apa? Kita lihat inputnya, number inputnya kita tambahin menjadi 3. Coba saya ingin menambahkan 2 sinyal itu menjadi 3 ya. Tetapi kita ingin menambahkan, bagaimana saya menambahkan 3 itu? Tentu saja saya menambahkan view-nya, layoutnya berapa, bagaimana layoutnya, saya buat misalnya 3, belum ada di sini ya. Saya ingin menambahkan 2 sinyal ini. Kebetulan sinyalnya sama amplitudonya, coba saya ubah menjadi lebih tinggi. Yang satu adalah dua apa ini? Tegangan arus 2 volt mestinya kalau kita bicara di tegangan. Kalau di oscilloscope real juga ada penambahan. Ini ada lihat di sini yang satu volt, yang dua volt, yang quantum generator ini. Kemudian yang tambahnya belum. Coba kita lihat di fasilitas yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat di sini ada beberapa model di sini. Di sinyal di sini. Apa yang mungkin bisa kita dapatkan di sini? Saya ingin menambahkan, ada beberapa cara, misalnya coba kita telusuri satu-satu. Apakah kita pakai adding, di sini ada add, apakah multiplexer, di sini ada demuk sama demuk. Kalau kita bicara di sini multiplexer, ini ada move, ini demuk, satu menjadi banyak, itu ngomong demuk. Tapi kalau kita bicara penambahan, kita ngomong multiplexer. Coba kita lihat. Ini ada add, tidak tahu ada N, ada add, sebentar saya coba carikan. Ya. Ini create, kemudian yang kedua continue, coba cari. Fasilitasnya cukup banyak, kalau Anda, ya saya nggak tahu misalnya Anda tertarik di sini, supaya bisa paham apa itu. Kemudian ini tampilan, dashboard, kalau ingin Anda punya simulasi ditampilkan di sini. Juga ada dashboard, ada tombol, ada gambar, ada grafik, itu ada.
Jadi tidak perlu membuat, tapi tinggal memasangkan ikonnya atau ikon-ikonnya, nanti tinggal memasukkan apa yang ada di situ. Ini masih discontinue, fungsi-fungsi discontinue, fungsi discrete, ini fungsi bit, kalau Anda tertarik. Jadi di dalam MATLAB itu bisa bicara tentang programming, coding, bisa juga dalam bentuk simbol, dalam bentuk simulation. Nah ini ada add, contohnya apakah saya nanti bisa add atau yang lain. Coba saya lihat di sini. Nanti juga bedakan apa bedanya add sama multiplexer. Coba saya tambahkan di sini nambah saja. Ya, kemudian yang kedua, coba saya carikan yang multiplexer tadi. Ini adalah faktor-faktor apa? Konversi. Tarik sama enggak tadi? Kita carikan dulu. Method operation, kemudian ini ada dua. Saya nggak yakin, tapi coba saya buat di sini bus kolektor yang tadi. Nah, muk demo. Kira ada itu demo sama muk, multiplexer sama demultiplexer. Ya, karena ada dua, mungkin ini saya tambahkan lagi menjadi 4. Ya, ini saya lihat di sini berapa inputnya, misalnya number input saya tambahi dulu. Number inputnya saya beri 4. Oke, kemudian layoutnya saya ubah menjadi Spayaka. Nah, kita lihat di sini 1, 2, kemudian ini. Saya punya di sini multiplexer. Coba saya ceknya dulu. Coba di sini. Kurang ke sini. Nah, kemudian ini dari sini. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama ya ini saya besarkan aja supaya lebih leluasan. Ini belum masuk. Saya masukkan agak ke sini. Saya masukkan ke sini. Ya, ini belum nyambung. Ya, coba kita cek. Yang satu multiplexer, yang satu adding. Ya, apa yang bisa Anda amati? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang kita lihat yang paling bawah, memang ditambah benar-benar ditambah. Jadi nilai ini ditambah. Contohnya ini menjadi kombinasi dari dua sinyal yang ditambah menjadi seperti ini. Tetapi kalau yang di multiplexer itu menambah, tapi tidak menambah secara vektor. Jadi artinya dia ditambah tidak digabung nilai apa nilai aritmatik nilai numeriknya, tapi digabung karena dua sinyal yang masuk. Tapi tetap ditambahkan dua. Ya, satu dengan yang sini adalah sinyalnya adalah berapa? Dengan amplitudo 1, yang satu amplitudo 2. Tetapi kalau kita lihat di sini, bagaimana memahami ini ya, bagaimana kita memahami ini supaya dia lebih mudah. Jadi kalau kita lihat di sini ya kita lihat ininya. Jadi pada saat dia di sini dia 0, tetapi pada saat dia maksimum maka ini ditambah ini menjadi lebih besar, maka nilainya menjadi 3. 1 ditambah beratu kan menjadi 2 di daerah ini. Puncaknya daerah ini di daerah ini, tapi tidak 3/3, tapi 3 kurang kalau satu ya di daerah ini kan nanti. Ya, ini contoh giroskop dengan berbagai sinyal misalnya. Kalau ini saya rubah menjadi segi 4, triangle segi 4, square ya segi 4. Coba saya ceknya di sini. Bagaimana bentuknya? Segi 4. Ya. Dari sisi multiplexernya nggak masalah, kedua-duanya kelihatan, hanya menggabung posisinya sama, tetapi dijadikan satu aja. Di multiplexer juga tidak menutup kemungkinan kita ngomong lebih dari satu sinyal yang masuk. Kalau kita klik, nah ini nomor input bisa 2, bisa 3, tergantung sinyal 1, sinyal 2. Misalnya.
Begitu juga kalau kita bicara di adding di sini kita bisa nambahkan berapa. Mestinya bisa tambah lebih dari satu, tapi kalau enggak kita mainkan di PC ini enggak ada ya. Bentar. Oh, di dua kali kan, ditutup dua kali. Dua kali itu artinya apa ya? Kita nambah ini lagi, ditambah di sini, ditambah lagi sehingga ada tiga, ya, seperti itu. Karena memang tujuannya menambah secara aritmatik, secara numerik nilai. Kalau ini kan sinyal yang ditambahkan. Jadi di dalam MATLAB Anda bisa berleluasa nyoba. Kalau ini kan hanya benar-benar sinus terus, tapi kalau ini kita bisa coba Coba yang yang lain. lain. Misalnya kita bisa di apa? Kalau kita bisa gergaji, kalau kita coba kita run, ya. Jadi frekuensinya tidak saya rubah-rubah dulu, tapi bagaimana memahami sebuah sinyal yang ditambah secara numerik, yang satu ditambah secara vektor. Jadi ditambah, tapi tetap terpisah dua sinyal itu. Jadi kelihatannya di ini tidak begitu menarik ya. Coba kalau kita buat di randomnya, kira-kira bisa nggak kalau kita bisa random? Oke, ini random ya, random itu kita nggak tahu seberapa yang dimaksud random dengan fungsi di sini. Oh, randomnya cukup rapat, apa noise sebenarnya kalau kita bicara di noise. Jadi nggak ada artinya, tapi kembali lagi yang mudah dipahami di adding atau penambahan. Sinyal random sama sinusoidal bisa kita lihat apa yang bisa kita lihat. Random ini menjadi sinusoidal, tetapi dalam bentuk random. Jadi randomnya mengikuti sinusoidalnya. Kalau ingin melihat lebih detail, coba yang satunya kita rubah sejarang mungkin. Bukan kita perkecil, tapi misalnya saya kalikan dengan yang lebih rendah. Ini saya kalikan dengan 0,24, misalnya 0,25 seperempat, jangan 0,25. Kita lihat di sini. Ya, oke. Ya, tidak kelihatan di sini kan ini mengikuti dari bawah. Tapi di sini tidak kelihatan akan mengikuti di sini. Tapi kalau kembali lagi di ini saya buat menjadi tidak random sinusoidal ulang. Gimana bentuknya? Ya, seolah-olah ini tuh bersinusoidal, berisolasi dibawa oleh berisolasi dibawa oleh garis yang frekuensinya rendah. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi penggabungan dari beberapa sinyal bisa menjadi beberapa sinyal yang nggak karuan, tetapi nanti dipisahkan dengan istilahnya spektrum. Di spektrum akan kelihatan frekuensi berapa, ini berapa akan kelihatan. Di Metapon akan ada fasilitasnya dari analog dari sinusoidal ke spektrum, ada konversinya bisa kelihatan. Bisa dalam bentuk coding, bisa bentuk dalam simulink. Coba ini kalau saya buat yang agak unik misalnya. Kalau ini saya rapatkan frekuensinya kita naikkan menjadi berarti 5 misalnya atau menjadi 2 kalinya menjadi 4 misalnya. Ya, ini akan kelihatan. Sinusoidnya kan ke bawah. Jadi sama aja kalau kita buat yang agak komplit. Ya misalnya kita tidak pilih 0,25 kan seperempatnya ya. Saya buat misalnya tidak 0,25, misalnya 0,5. Lain. Oke. Ya. Coba Anda bayangkan di sini dua sinyal yang dibanding yang ditambah secara ininya. Jadi ini bisa bermain-main lebih leluasa walaupun secara simulasi. Yang satu sebagai function generator, yang satu sebagai osiloskop. Jadi osiloskop adalah sebenarnya untuk mengetahui bagaimana bentuk sinyalnya, bagaimana karakternya. Kemudian dalam mencoba di peralatan function generator adalah menguji kalau saya beri input segini apa efeknya dari sebuah rangkaian itu. Ada yang ditanyakan atau Anda paham menghitung frekuensi amplitudo ini akan bisa kelihatan di sini. Jauh saya kok habis. Atau Anda coba-coba di simulink itu cukup banyak fasilitasnya. Juga di sini kalau Anda nanti di Arduino juga ada fasilitasnya di Arduino. Jadi apakah Anda tertarik ke simulink, tertarik ke coding? Ada orang-orang yang sangat fanatik. Simulink tidak menarik karena kita tidak tahu proses di dalam dia pakai coding.
bisa juga nggak masalah. Kira-kira Anda belum pernah pakai MATLAB? Halo? Masih belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum ada. Coba Anda ya lebih baik Anda ngambil yang dari ITS ya. Karena ITS itu beli banyak. Bukan banyak, beli komplit. Kontrak dengan network itu komplit. Fasilitas semua ada, cuman ya masalahnya waktu install itu biasanya agak lama. Tapi paling tidak semua fasilitas itu ada di sini. Jadi ada simulasinya, ada simulink body, ada apa. Kalau Anda tertarik ke apa, kinematik Gintek, di sini juga banyak fasilitasnya. Contohnya di sini kita bicara di Simscape. Simscape itu ada ini. Ada mekanik, ada apa. Ini sensor juga ada di sini. Kemudian ada lagi apa. Mestinya di Arduino itu ada, kalau nggak salah. Saya download itu muncul di sini. Ini ada Arduino. Arduino sudah lengkap ada di sini. Untuk sensor itu kalau nggak salah. Ini yang cukup menarik. Jadi Anda download dulu, Anda coba. Fasilitasnya cukup mudah. Misalnya Anda tidak tertarik ke coding. Nah ini ada Arduino hardware-nya. Cukup komplit di sini. Jadi kalau saya klik di sini di package-nya akan ada bukan Arduino itu, yang satu ini. Ini saya turunkan ke bawah. Ini untuk motor, untuk common, untuk sensor, nah ini semua ada. Malah tambah banyak ini. Ini kalau nggak salah dari waktu ke waktu itu dia mesti menambah. Karena kalau kita sering masuk maka akan muncul beberapa fasilitas ini sensornya. Sebenarnya tidak hanya di Arduino ya. Di HP yang berbasis Android maupun yang iOS itu juga muncul di sini. Jadi ada fasilitas komunikasinya. Karena di dalam HP itu kan ada ada sensornya. Ini sensor ada beberapa. Ini kalau ini Arduino berapa ini komunikasi dengan Arduino. Saya nggak tahu, coba saya cek. Nah, kalau di iOS ada nggak di sini? Mestinya ada. Kalau di hardware biasanya kalau kita bicara di sini ganti ini dua itu. Ya, balik lagi ke tadi, kalau Anda masih nyoba-nyoba ya Anda coba yang paling sederhana di sini. Hanya ini fasilitas yang paling sederhana. Jadi Simulink dia akan muncul. Tetapi kalau Anda misalnya menggunakan semua ya jadi agak lama. Tapi yang mungkin yang sering digunakan apa? Misalnya kalau kita bicara di tadi, misalnya Simscape saja, atau bicara tentang bicara di ini paket Android ini. Oh ya, ini paket Android tadi yang saya tunjukkan tadi, ini Android. Ya, ada komunikasinya, ada sensornya, ini Android kalau nggak salah. Oh ya, Android. Untuk HP-HP Android, nah ini ada semua. Saya nggak tahu ini Arduino, yang iOS belum saya download. Jadi itu kalau nggak kita berikan, maka dia nggak akan masuk di situ yang balik lagi di sini. Tentu saja kalau Anda bicara di sistem kontrol atau kita bicara di sistem pengukuran, dia mensupport sangat-sangat komplit. Jadi tinggal kita bagaimana kita bisa memanfaatkan. Dan contohnya di sini kalau kita bicara osiloskop sama function generator semua juga muncul di sini. Jadi kalau kita bicara di sini misalnya sensor pasang kita belum sampai itu. Simscape contohnya, saya nggak tahu apakah Anda terbiasa enggak. Ini dari simulasi bentuk-bentuknya, mekanismenya itu semua ada. Enggak ada. Ini electrical, gempa, hidrolik, kemudian itu thermal ya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang enggak. Dirangkaian. Mungkin nanti kalau di RLC coba menggunakan ini. Saya juga RLC tidak menggunakan ini, menggunakan yang lain. Tetapi kalau Anda tertarik menggunakan ini juga sama saja di sini.
Ini contoh yang steam shape. Tapi ada juga yang multi body. Mungkin ada yang di apa? Ini pneumatic hidrolik, mechanical misalnya, coba yang saya tunjukkan yang sangat-sangat mechanical. Ini lebih ke apa? Lebih ke mechanical juga kalau nggak salah. Oh iya. Kemudian apa lagi yang Simscape ini bukan, ini juga bukan. Oh ini sama seperti tadi. Kemudian oh ini yang kaitannya dengan apa? Dengan mekanisme di misalnya di mechanical. Yang lain lebih banyak kita bicara di apa? Dari desain roda gigi, sistem transmisi nih. Kita bicara di sini, tapi nggak begitu banyak digunakan di mekanik. Ini ada juga power train. Saya nggak tahu Anda apakah paham dengan power train, bisa drive train, kopling, kemudian apalagi final drive, kemudian roda. Ini final drive itu bicara apa ini? Kalau Anda bisa paham nggak kalau Anda di mechanical? Ini adalah penggerak roda belakang. Ini penggerakannya kalau kita gerak kiri dan kanan, misalnya ini penggerak dari utamanya. Differential gear di otomotif atau di roda belakang mobil itu sudah tersedia semua. Jadi tinggal kita bagaimana mampu menggunakan ini roda. Kemudian yang lain kita bicara di alternator, aki, DC, baterai, semua ada propulsi itu bicara turbin kalau motor bakar mestinya. Saya nggak tahu ada tertarik ke motor bakar enggak. Ini apa kira-kira? Ya turbo apa ya turbo charge kalau kita lihat di sini ini engine, kemudian ini apa fluid atau heat exchanger atau apa radiator misalnya, kemudian siapa ini nggak kelihatan, ini biar kelihatan supaya Anda bisa bayangkan di sini ya. Kemudian apalagi combustion engine, ini kita bicara mepet, elektrik motor ya semua ada. Jadi kembali lagi, MATLAB cukup banyak fasilitasnya, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan. Kembali lagi yang saya di sini, jadi function generator, yang kedua adalah oscilloscope atau scope. Kita tinggal bermain-main di sini, bagi kita mensimulasikan yang kondisi ini. Ada yang ditanyakan mungkin? Kira-kira Anda bisa membayangkan atau menggunakan ini simulasi sama nanti kalau Anda bisa menggunakan ini pada saat saya jelaskan pada kondisi fisiknya mungkin bisa Anda bisa mencoba. Atau mungkin Anda ada yang mau ikut kuliah yang kelas itu yang fisik itu. Saya nggak tahu apakah ada yang dari Surabaya atau dekat dengan Surabaya. Halo. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang combine, Pak, yang apa? tadi, yang combine, yang oscilloscope. Nah itu cara ngombenya gimana ya, Pak? Soalnya saya masih bingung sama yang tadi. Bentar, gambar saya kok nggak kelihatan.